Wa Tabrani bi isnadin hasan, dalam riwayat Imam Tabrani dengan isnad hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biru abaakum tabarukum abnaukum. Waman wa'ifu ta'ifun nisa'ukum. Di dalam riwayat Imam Tabrani ada beda sedikit dengan riwayat dari Imam Hakim. Biru abaakum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, kepada bapak kalian, maka tabirrukum abnaukum, anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi ketika kita berbakti kepada orang tua kita, maka kelak anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Dan ketika kita merasa cukup terhadap istri kita, itu artinya tidak cumihin kepada perempuan lain, maka istri-istri kita pun sama akan ifah kepada kita. Kepada orang tua kalian, bapak kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Dimulai dari kita. Banyak contoh, beberapa kasus pelajaran secara manajerial, ya, secara tindakan. Jadi mulai dari kita bakti kepada orang tua kita, maka anak-anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Mudah-mudahan Allah memberi karunia kita anak-anak yang berbakti, ya, dan memberi karunia taufik kita mampu menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Wa Muslim, kemudian riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, rogima anfuh, summa rogima anfuh, summa rogima anfuh. Rogima anfuh maksudnya ini rugi, ya. Kalau logat Sunda itu ponges irungnya. Maksudnya rugi sampai kehilangan hidung, tersungkur sampai kehilangan hidung. Cilaka 12, ya, cilaka 2 kali, ya. Rogima anfuh. Rasulullah mengulanginya sampai 3 kali. Memperkuat, menandakan syidah, menandakan sangat, gitu. Penekanan, taukid, gitu. Penguatan. Jadi sangat. Rogima anfuh. Ai lasiko biragmi wa huwa aturab minad dulli. Jadi dia tersungkur ke tanah, menunjukkan kehinaan, terhina, rugi, terhina, udah rugi, udah ini terhina lagi, ya. Jadi orang yang sampai tersungkur sampai kehilangan hidung. Jadi
Jadi sangat-sangat rugi. Kila dikatakan, ada bertanya kepada Nabi mendengar Nabi mengucapkan itu, rogimu antum, rogimu antum, rogimu antum. Lalu ada yang bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang Anda maksud wahai Rasulullah, yang terhina sampai engkau katakan berulang-ulang kali, siapa? Kala beliau menjawab, man adroka walidai indahul kibar au ahaduhuma summa lam yudkhilil jannah. Ini sangat rugi dan hina orang yang mengalami masa-masa tua orang tuanya, masa-masa tua, masa-masa sepuh orang tuanya. Yang biasanya orang yang udah tua itu kan melemah, fisiknya melemah, segalanya melemah. Artinya butuh perawatan, butuh perhatian, kadang sakit-sakitan, butuh perhatian lebih. Orang yang mengalami masa tua orang tuanya, lam yudkhilil jannah, summa lam yudkhilil jannah, lalu tidak membuatnya masuk ke surga, tidak memasukkannya ke dalam surga. Artinya orang tuanya ini dia tidak bakti kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak dirawat sama dia. Orang tuanya tidak diperhatikan. Orang tuanya diabaikan. Sehingga orang tuanya tidak mendapat nilai bakti dari anaknya. Ya diabaikan ya. Bahkan mohon maaf bilang mudah-mudahan bukan kita ya. Sampai ada yang meninggal tanpa diketahui, sakit ripuh, sakit parah, tidak ada rawatan dan perhatian. Bahkan nauzubillah, semoga Allah jauhkan dari kita, malah sampai dimasukkan ke panti jompo gitu. Padahal anak-anaknya banyak, anak-anaknya mampu, anak-anaknya bisa merawatnya. Banyak anak tapi tidak tidak membuatnya terawat, terjaga, terpelihara. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada. Ini rugi dan hina orang seperti ini, yang mengabaikan orang tuanya di masa tua padahal dia mampu, sehingga hal tersebut tidak membuatnya dia masuk surga. Bakti, artinya dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Ini terutama kan di masa-masa itu benar-benar butuh tuh dari anak. Masa tua itu benar-benar butuh perhatian dari anak. Tenaganya sudah melemah, fisiknya, daya tahan tubuhnya sudah melemah, sehingga gampang sakit, bahkan kadang dari pendengaran atau dari pandangan. Dan memang ujiannya itu biasanya itu balik ke kayak bocah. Ujian buat anak-anaknya gitu. Au ahaduhuma, atau salah satunya, entah itu bapaknya atau ibunya. Bapaknya lam yudkhil jannah, tidak membuatnya masuk surga. Kah orang seperti ini hina dan rugi. Artinya orang tuanya tidak dirawat, diperhatikan.
Aula yudkhiluhul jannah. Atau dalam redaksi lain la yudkhiluhul jannah. Jadi sikapnya dari dia ini tidak membuatnya dia masuk surga. Orang tuanya itu tidak membuatnya masuk surga. Karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Wa Tabrani, dan juga riwayat Imam Tabrani bi asanid dengan beberapa sanad, salah satunya sanad hasan. Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Diriwayatkan baginda Nabi naik mimbar. Naik mimbar, kemudian beliau berkata amin. 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 Begitu nitih titian, napak titian dalam mimbar itu biasanya kan ada titian, ada tangga ya, anak tangga. Setiap naik anak tangga beliau mengucapkan amin. 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 Summa qala, lalu beliau berkata, Atani Jibril, kata beliau. Jibril datang padaku. Faqala, dan dia Jibril berkata, ya Muhammad, man adroka ahada abawaihi summa lam yabirrahuma famata fadakhalana fa'abadahullah gul amin. Kata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka ahada abawai, barang siapa orang yang sempat mengalami masa-masa usia orang tuanya, ibu bapaknya, summalam yabirahuma, kemudian dia tidak berbakti kepada orang tuanya itu, pamata, terus dia mati, meninggal, pada holana, maka dia masuk neraka. Maka dia masuk neraka. Ini malaikat Jibril yang ngomong, yang bicara kepada baginda Nabi. Barang siapa orang yang mengalami masa-masa orang tuanya dan dia tidak berbakti kepada orang tuanya itu, terus dia meninggal, si orang ini meninggal, pada khalana, maka dia masuk neraka. Tidak berbakti kepada orang tua, kepada kedua orang tua pada khalana, maka dia masuk neraka. Fa'abadahullah, maka Allah jauhkan dia. Gul amin. Kata malaikat Jibril, katakan amin. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi. Ucapkan amin. Fakultu, maka aku pun berkata amin. Nah, ternyata ketika Nabi menitik titian tangga mimbar itu, ini sehingga Nabi mengucapkan amin. 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 Nah, atas perintah malaikat Jibril alaihi salam. Sampai diamini Nabi. Malaikat Jibril yang katakan, dia masuk neraka dan Allah jauhkan dia. Katakan amin. Maka aku katakan, maka aku ucapkan kata Nabi, amin. Berarti apa? Nah, udah tidak ada keraguan lagi. Orang yang tidak berbakti kepada orang tua,
berarti neraka. Ini Nabi. Bicara Nabi. Semoga bukan kita ya. Semoga bukan kita. Allah jauhkan. Allah jauhkan dari kita sifat-sifat seperti itu. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata lagi, ya Muhammad, man adraka syahra Ramadan famata falam yaghfirlah fadkhalan nar fa'abadahullah. Gul amin. Tadi kan 3 kali ya. Amin pertama sudah. Nah, yang kedua, hai Muhammad, barang siapa orang yang mengalami bulan Ramadan, ini kaitan dengan bulan Ramadan ya. Kita tabaruk dengan hadisnya, anak berkata dengan hadisnya. Dan dia dan tidak Ramadan tersebut tidak membuatnya diampuni oleh Allah, tidak membuatnya mendapat ampunan dari Allah. Padahal nar, lalu Allah masukkan dia ke dalam neraka. Fa'abadahullah, kemudian Allah jauhkan dia. Fagul, kul amin. Ucapkan amin, kata mereka Jibril. Fagul itu, maka aku pun mengucapkan amin, kata Nabi. Tadi kan amin, amin, amin 3 kali ya Nabi. Nah, yang pertama sudah, yang kedua sudah. Yang ketiga, waman dukirat indahu. Maaf, waman dukirtu indahu falam yusalli alaih. Waman dukirta indah. Maaf, salah lagi. salah. Kalau salah harus dibenerin. Waman dukirta indahu falam yusalli alaih famata fadakhalan nar fa'abadahullah. Barang siapa orang yang engkau disebut di sisinya, atau di depannya, atau di sampingnya, atau di hadapannya, falam yusalli alaik, dan dia tidak bersolawat kepada engkau. Ini kan malaikat Jibril yang bicara kepada baginda Nabi. Barang siapa orang yang engkau disebut di sampingnya, atau di depannya, atau di hadapannya, artinya orang yang mendengar engkau disebut, diucapkan, maksudnya beliau, nama beliau diucapkan orang, disebut orang, dan kita dengar atau ada di depan kita. Falam yusalli alaik, dan engkau tidak bersalawat, dan dia tidak bersalawat kepada engkau. Fa'adkhalan nar. Pamata, terus meninggal. Orangnya meninggal. Orang yang mendengar nama Nabi disebut dan dia tidak bersalawat kepada Nabi, terus meninggal. Pada walanna, maka dia masuk neraka. Maka dia masuk neraka. Siapa? Orang yang mendengar nama Nabi disebut, tidak bersolawat kepada Nabi, masuk neraka. Fagala gul amin, kata malaikat Jibril. Gul amin, katakan amin. Kata Nabi, kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi, gul amin, katakan amin, ucapkan amin. Fagul tu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Berarti ini tilu poin sesuai Nabi mengatakan amin, amin, amin ketika beliau naik di tiang tangga mimbar. Yang pertama amin beliau
perintah malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyebutkan bahwa orang yang mengalami orang tuanya hidup, kehidupan orang tuanya, artinya selama dia hidup, orang tuanya masih hidup. Hidup mengalami barang orang tua dan tidak berbakti kepada orang tua. Tidak berbakti kepada orang tua. Terus meninggal. Masuk neraka, kata malaikat Jibril. Ini sesuai topiknya. Bakti kepada orang tua. Secara tidak langsung malaikat Jibril berpesan kepada kita, selama mumpung masih ada orang tua, jangan abaikan orang tua. Raih surga melalui orang tua. Jangan sampai menjerumuskan diri kita ke dalam neraka, karena diri kita sendiri ke dalam neraka karena mengabaikan orang tua. Begitu. Makanya dalam hadis yang di atas, bakti kepada orang tua itu adalah pintu surga yang paling, Masya Allah ya. Ente mau masuk surga? Bakti pada orang tua. Begitu. Kamu masih orang tua? Masih punya orang tua? Sampai yang jihad disuruh enggak perlu jihad. Kamu masih punya orang tua, ditanya sama Nabi kan gitu. Udah. Kalau kamu masih ada orang tua, bakti sana sama orang tua kamu. Sama, setara dengan pahala jihad. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua, diberi karunia taufik sama Allah yang bisa berbakti pada orang tua. Wa rawahu Ibnu Hibban, dan riwayat hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam sahihnya Ibnu Hibban. Ila annahu qala, cuma dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan, wa man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhalana fa'abadullah gul amin. Ada kata-kata man adraka abawaihi aw ahadahuma. Jadi lengkap, jelas. Man adraka abawaihi, orang yang mengalami masa-masa hidup orang tua, kedua orang tuanya. Au ahadahuma, atau salah satu dari kedua orang tua. Jadi sama. Misalkan kita nih udah ditinggal yatim dari kandungan. Begitu kita lahir, orang tua nggak ada bapak misalkan, yatim, berarti kan tinggal satu orang tuanya. Atau bapak yang ada, ibu sudah meninggal duluan, sama. Mau sebelah orang tuanya atau mau lengkap, yang ketika tidak berbakti dia abaikan, maka masuk neraka. Ini untuk penempatannya, perorangannya, individual. Anak satu orang, ketika dalam satu keluarga anak ada beberapa, nanti ada uraiannya lagi. Ini untuk penempatan secara umum, perorangan satu orang, seorang anak kepada orang tua.
Warawahul Hakim wa ghairu, dan hadis tersebut diriwayatkan Imam Hakim dan selain Imam Hakim, wa qala fi akhirih, dan Imam Hakim di dalam akhirnya berkata waqala, dan bersabda Nabi fi akhirih, di dalam akhirnya, falamma raqaitu salisata, ketika aku niti naik, kata Nabi, ketika aku meningkat naik kepada tangga yang ketiga, qala ba'da man adraka abawaihil kibar indahu aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah qultu amin. Enggak ada, habis waktunya. Warwahu Tabrani wa fihi man adraka walidai aw ahadahuma falam yabirahuma dakhalana fa awadahullah wa ashakahu qultu amin. Jadi sama riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Hakim, Imam Tabrani sama. Ada perbedaan sedikit-sedikit saja. Ada yang menggunakan redaksi double, kedua abawai, kemudian disebut salah satunya, itu ada yang abawai saja. Berhubung waktu sudah habis, kita cukupkan dulu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dijadikan putra, diberi karunia oleh Allah menjadi seorang putra yang berbakti kepada orang tua, dan karunia anak yang berbakti kepada kita selaku orang tuanya. Hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh kita bagi semoga doa yang lagi untuk kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kepada kita semua untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, apalagi yang orang tuanya masih hidup, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu sama-sama kita doakan semoga umur kita senantiasa dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan syarafiah, diberikan kesehatan syarafiah, dan kebahagiaan di dunia akhirat, sehingga bisa untuk senantiasa mendidik kita semua di dalam menuntut ilmu, di dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup majelis kita kafaratul majelis. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna ala laqad asrafna fatub alaina tawbah tasilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin raati wa ghfir li